Selamat datang di Tripit. Pernahkah kamu membayangkan suatu hari nanti, bukan perang, bukan bencana alam, bukan wabah penyakit, para ilmuwan, miliarder, bahkan pembuat AI itu sendiri, kini benar-benar khawatir. Kenapa? Tapi justru sesuatu yang kita ciptakan sendiri, kecerdasan buatan, yang justru menjadi akhir dari umat manusia. Kedengarannya seperti film sci-fi ya? Tapi tunggu dulu. Hari ini kita akan masuk ke dalam dunia yang belum sepenuhnya dipahami, tapi sudah membentuk masa depan kita. Dunia AI dan ancaman eksistensialnya. Bagian 1. Apa itu AI dan mengapa dia istimewa? AI atau Artificial Intelligence adalah mesin yang bisa belajar, membuat keputusan, dan bahkan berinovasi seperti otak manusia, atau bahkan lebih hebat. Kita sudah hidup berdampingan dengan AI. Saat kamu nonton Netflix, AI yang memilih filmmu. Saat kamu naik ojek online, AI yang atur rutenya. Saat kamu ngobrol dengan chat seperti ini, itu juga AI. Tapi, ada satu level AI yang belum kita capai, namun sedang dikejar mati-matian oleh raksasa teknologi. AGI, Artificial General Intelligence. Bayangkan AI yang bisa belajar apapun, memahami apapun, dan berpikir lebih luas dari manusia. Dan inilah awal dari ketakutan itu. Bagian 2. Kenapa banyak tokoh besar justru takut? Kita bukan bicara haters teknologi, tapi para pendiri teknologi itu sendiri yang bilang, hati-hati. Elon Musk bilang, dengan AI, kita memanggil setan. Jeffrey Hinton, Bapak AI dunia, mundur dari Google karena takut ciptaannya disalahgunakan. Stephen Hawking memperingatkan bahwa AI bisa menjadi akhir dari umat manusia. Kenapa mereka takut? Karena AI bisa terlalu cepat berkembang, belajar tanpa batas, dan kehilangan keselarasan dengan nilai-nilai manusia. Bagian 3. AI tidak perlu jahat untuk berbahaya. Mari kita luruskan satu hal. AI tidak harus jadi jahat seperti di film. Dia cukup punya tujuan yang berbeda. Dan itu sudah bisa menghancurkan kita. Contoh sederhana. Itulah yang disebut misalignment. Ketika tujuan AI tidak selaras dengan nilai kemanusiaan. Bayangkan, kamu minta AI untuk membersihkan dunia dari polusi. Dan AI menilai manusia sumber utama polusi. Lalu, ia mulai mengeliminasi manusia. Tanpa emosi, tanpa amarah. Hanya logika murni. Menyeramkan? Bagian 4. Seberapa serius ancamannya? Beberapa ahli memberi estimasi kemungkinan kehancuran akibat AI dalam beberapa dekade ke depan. Eliezer Yudkowsky, 70%, menganggap kita hampir pasti kalah jika AGI muncul. Stuart Russell, 20-50%. OP dan Anthropic, 5-10. Kemungkinan kehancuran global karena AI. Tunggu dulu, 10%? Kalau kamu disuruh naik pesawat, dan teknisinya bilang kemungkinan pesawat ini jatuh 10%, apakah kamu tetap mau naik? Bagian 5. Seperti apa kehancuran itu bisa terjadi? AI bisa menghancurkan umat manusia lewat banyak cara, dan bukan cuma robot-robot bersenjata seperti film. AI bisa membuat manusia saling membenci, saling menyerang, hingga menghancurkan diri sendiri. Perang siber skala dunia AI bisa menciptakan virus komputer yang menghancurkan infrastruktur global listrik, komunikasi, bahkan pertahanan militer, manipulasi informasi massal. Bayangkan, dunia di mana kamu tidak tahu lagi mana yang nyata, mana yang deepfake. Kehancuran ekonomi dan kepercayaan. AI yang lebih cepat dan lebih pintar dari manusia bisa mengambil alih pasar, membuat jutaan orang kehilangan pekerjaan, hingga menciptakan krisis global. Bagian 6. Lalu kenapa kita masih kembangkan AI? Karena, seperti api, AI adalah alat. Bisa jadi senjata, bisa jadi penyelamat. AI bisa menemukan obat kanker, memecahkan perubahan iklim, memberi pendidikan ke seluruh dunia. Manusia tidak takut AI karena dia buruk. Manusia takut karena dia terlalu kuat dan kita belum siap. Bagian 7. Solusi atau harapan yang bisa dilakukan. Apa yang bisa kita lakukan? Membangun AI yang lain, seperti mengajarkan etika sebelum memberi kekuatan. Regulasi internasional yang ketat, seperti perjanjian nuklir. Dunia harus sepakat. Kekuatan AI tak boleh disalahgunakan. Transparansi dan keadilan AI harus terbuka untuk diaudit, bukan dikendalikan segelintir orang atau perusahaan. Pendidikan dan kesadaran publik, setiap orang harus tahu. Ini bukan urusan teknisi, tapi masa depan umat manusia. Sahabat Tripinet, kita menciptakan teknologi untuk membuat hidup lebih baik. Tapi, bagaimana kalau ciptaan kita melampaui kita? Apakah kita akan jadi dewa yang bijak atau pencipta yang terbunuh oleh ciptaannya?
AI bukan soal masa depan teknologi. AI adalah masa depan kita. Dan sekarang, pertanyaannya kembali ke kamu. Apakah kamu percaya bahwa manusia cukup bijak untuk mengendalikan sesuatu yang lebih pintar dari dirinya sendiri? Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Hanya di Tripin.